Nah, jadi sekarang saya mau bikin konten khusus nih buat kalian. Mau bikin tutorial cara pasang Daulagiri 10 Vertu 4 atau Vertu 4. Sesuai dengan namanya, ini untuk kapasitas 4 orang ya. Dan tenda ini tuh adalah tenda terbaik sih menurut saya sejauh ini yang pernah saya pakai, karena dari segi desain, dari segi bentuk dia tuh sangat aerodinamis banget. Dia anti badai, udah 4 musim juga, power session. Ini udah musim. Udah 4 musim. So, daripada berlama-lama kita langsung ke tutorial. Alah, tutorial naon atuh. Nah, jadi ini dia teman Bi, isi dari satu paket tenda Daulagiri Vertu 4 ini. Pertama di sini ada satu pouch yang isinya itu ada pasak sama guideline. Pasaknya itu jumlahnya itu ada 22 piece. Guideline-nya berapa saya kurang tahu persis. Banyak lah pokoknya. Ini pasak, terus ini ada footprint atau yang alas bagian bawah. Terus ada di sini ada 3 set atau 3 bentangan frame. Jadi framenya itu memang ada Udah alloy ini ya. Udah alloy pastinya. Ya, pastinya udah alloy dong. Ada 3 bentangan. Di sini tuh ada 3 warna ya, yang nanti bisa kita sesuaikan dengan si bagian outernya. Ini frame, terus ini ada pouchnya, pouch atau bagnya gitulah ya buat bawanya. Terus ini ada bagian inner. Dan tentunya ada bagian outer atau bagian luar. Dan karena sekarang cuaca udah mulai geluduk-geluduk, jadi gak usah berbasa-basi terlalu panjang. Mari kita demokan untuk cara memasang tendanya. Pertama kita bentangkan dulu nih si frame-framenya. Sesuai dengan yang saya bilang barusan, kalau si framenya ini di ujungnya itu ada warnanya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan warna-warnanya. Mudah ya pasangnya? Mudah lah. Cuman memang ini karena memang untuk kapasitas 4 orang juga. Jadi kapasitas lumayan gede. Jadi disaranin minimal yang masang harus 2 orang sih. Kalau mau 1 orang memang cukup kerepotan. Dan untuk mendirikan tenda ini kita memerlukan tanah lapang atau tanah datar kurang lebih sekitar 2 kali 4 meter. Jadi ya kalau di sini cukup aman sih, karena cukup luas juga. Jadi pertama kita bisa bentangkan dulu pintunya mau di sebelah mana, kayaknya pintunya sebelah sini deh. Itu sebelah sini. Pertama kita bentangkan dulu. Nah, di bagian sini tuh coba kamera bisa ngezoom ke bagian sini. Di bagian sini tuh ada warna-warna nih. Yang buat lubang untuk si frame-nya itu ada warna ini, warna apa ya? Biru. Warna biru atau warna abu, sorry kacamatanya karena mempengaruhi warna biru atau abu. Terus di sini tuh ada warna, di sini nggak ada warnanya dan ada warna merah. Jadi nanti si frame-nya itu bisa kita sesuaikan karena udah dikasih tanda juga. Sekarang kita langsung masukkan aja si masing-masing bentangan frame-nya. Nah, setelah masuk kayak gini, si ujung yang sebelahnya ini kalau terutama kalau kita yang masangnya itu cuma 2 orang ya. Kalau misalkan yang ini kan ada 6 ujung ya, 3 ujung sebelah kiri dan 3 ujung sebelah kanan, total ada 6 ujung. Kalau ada 6 orang sih nggak masalah ya, cuman kalau misalkan cuma ada 2 orang kayak kita sekarang, ada orang lain sih. Tapi yang masang tenda ini kan cuma kita berdua, bertiga sama kameramen. Jadi si ujung yang sebelah sini kita cantolin dulu kayak gini biar ngunci. Udah kayak gini, begitupun yang itu. Lanjut yang sana juga cantolin. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian yang sebelah sini. Kayaknya yang tengah dulu baru dia kita angkat. Sampai klop masuk.
Yang sana juga. Oh, ada yang ikut. Ada yang ikut. Nah, kalau misalkan si frame udah masuk semua, sekarang kita posisikan dulu ini ujung yang paling, terserah sih mau ujung yang sini atau ujung yang sebelah sana. Kita taruh dulu dan kita ambil pasak. Coba pasak. Kita ambil pasak. Oke, roboh nggak apa-apa, soalnya dari sana belum dikasih pasak. Jadi ujung sama ujung dulu kita kasih pasak. Waduh, kayaknya di sini agak keras nih. Apa namanya? Permukaannya, tapi masih bisa masuk sih, si aman. Cukup dulu dan bagian sini. Lalu ambil bagian sini juga. Semoga ini bukan batu. Kalau batu nggak bisa masuk. Oke. Kita pasak juga sebagian sini. Oke, aman. Setelah sini kepasak, nanti kita tarik yang ujung bagian sana. Biar yang tengah itu menyesuaikan. Ngikutin. Nah. Oke. Kayaknya batunya buat nakolnya kegedean. Nah, kan hanya dengan memasang 4 pasak aja tenda ini udah berdiri. Cuman kan memang belum kuat. Jadi sekarang baru deh kita pasang pasak di masing-masing sudut frame. Nih, di sini kan memang udah ada lubangnya atau tempat untuk kita pasang frame. Kita pasang sampai kuat. Pasang lagi bagian sini. Abu pasang aja bagian sana, Bub. Ya. Agak keras, ini tempatnya antara dan usahain ya ketika masang pasak model gini tuh usahain sampai ke bawah. Soalnya kalau misalkan nggak nyampe ke bawah, ada kemungkinan kita kesandung dan itu lumayan sakit sih. Selain bikin sakit, ya nanti si frame-nya juga bisa patah. Abu udah selesai belum sebelah sana, Bub? Nah. Oke, sekarang kita buka pintunya. Jadi pintunya itu ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Bisa kita lipat. Nah kan si kedua pintu udah kebuka. Sekarang kita bisa pasang untuk bagian footprintnya. Ini bagian footprintnya itu kan kita bisa nyesuaiin dengan bentuk si coba di sini dalam. Ini tuh kan ada nyudut ke bagian sana. Jadi si footprintnya juga bentuknya udah didesain seperti itu ya. Jadi kita tinggal sesuaiin. Dan ini kita tinggal ngikat atau bukan ngikat sih, tinggal nyantolin ke frame
bagian frame yang udah dipasang kita tadi. Di masing-masing sini kan masing-masing tiap ujung frame udah kita pasang pasak. Nah, kita tinggal cantolin aja. Sorry. Bagian sini kita pasang. Nah, bagian ini kita juga bisa kaitkan sini. Kalau misalkan memang nggak pas bentangannya, kita bisa pasak sendiri ya. Cuman kalau yang ini kebetulan pas, jadi kalau memang kita masang tendanya di kontur yang rata, bener-bener rata, itu bisa pas. Kalau yang agak miring, bisa aja mungkin nggak pas. Jadi kayak gitu. Sekarang kita tinggal kaitkan yang bagian dalam. Ya mungkin kalian udah ada bayangan lah ya. Udah tahu. Ini buru-buru karena takut keburu hujan. Nih. Sip. Footprint udah kepasang. Sekarang kita tinggal masang si bagian inner. Nah, jika si bagian footprint udah terpasang, sekarang tinggal pasang bagian inner. Jadi untuk masang bagian innernya, kita tinggal nyantolin kayak semacam kancing-kancing gitu ya. Dan kita posisikan dulu yang ada resletingnya bagian luar bagian sini. Jadi resleting ini adalah pintu. Jadi yang pertama kita cantolin di bagian sana. Yuk, kamera sini. Nah, ini ujungnya kita apa sih namanya? Bakal ya. Bakalnya kita kunciin dulu ke sini, ujung. Masuk. Di bagian sini juga ada bakal, sama masukin lagi. Dan tinggal masukin ke sini nih. Udah ada ya. Oke, setelah bagian belakang terpasang, tinggal masang bagian depan sama bakalnya kita masukin sini. Setelah itu kita masukin lagi. Udah jadi deh, belum selesai. Sekarang kita bisa buka dulu nih. Bisa kita sedikit review. Nih. Oh, ini kekencangan. Terlalu kenceng ya, bisa di ini bisa di ini. Nah, kalau agak melewat-lewat tinggal disesuaikan aja sih yang webbing adjustable tadi. Tinggal gimana coba? Nah, yang webbing ini kan, yang bakal ini bisa di adjustable kan, bisa disesuaikan. Itu kan agak melewat-lewat. Bisa aja kan satu sisinya terlalu kencang, jadi terlalu ketarik ke satu sisi, jadi kurang simetris. Nah, kita bisa buka pintu. Setelah dibuka bisa kita gulung. Ini ada dua layer ya. Ini bagian layer pertama dan ini bagian mesh. Jadi kalau misalkan gerah nih, yang ini bisa kita buka, tapi kalau misalkan takut ada serangga masuk, yang ini tetap bisa kita tutup dan Udara juga bisa masuk. sirkulasi udara tetap bisa masuk, tapi kita bisa terhindar dari ya serangga-serangga atau apapun itu, ulat atau apa tuh. Ulat kepompong kupu-kupu. Oh, ini satu-satu. Satu-satu coy, sorry. Satu-satu nggak bisa bareng-barengan. Sorry. Satu ya. Ini karena kita capek, efek buru-buru, takut keburu hujan.
Nah, ini kita bisa lipat yang bagian luar dulu. Tinggal bagian meshnya. Nah, yang ini digabungin. Jadi si bakal yang kayak gini cuma satu sih, tapi bisa untuk kunci 2. Nah, belum beres ya. Sekarang kita tinggal masang guy line. Jadi sebenarnya opsional sih. Kalau bisa ya pasang guy line dulu semua nih si bagian luar. Cuma karena sekarang agak buru-buru, takut keburu hujan, jadi kita pasang inner dulu. Nah, sekarang kita tinggal pasang guy line untuk memastikan supaya, dengar kan udah geluduk-geluduk. Pasang guy line-nya. Oke. Untuk ngencenginnya, ini kan model seperti ini. Kita buka dulu, tarik sampai kencang, tarik. Nah, setelah kencang, tek, otomatis kunci. Begitupun yang ini, juga sama. Begitupun sisi yang sebelah sana. Udah nggak usah direkod biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi nanti kita ngencengin yang sebelah sana dulu, cut. Nah, jadi tendanya udah berdiri dengan kokoh ya. Itu tadi si gailanya itu sebenarnya si holdernya itu ada total ada 5 buah ya. 5 buah, cuman kita pasang hanya 3 aja. Jadi di masing-masing cuma kita pasang 3 karena memang saya rasa di sini juga nggak akan ada badai. Yang penting si bentangan si bagian outernya itu terbentang dengan sempurna, karena kalau misalkan nggak sempurna nanti kemungkinan ada si bagian outer sama innernya itu bakal nempel, dan kalau misalkan nempel kayak gitu bakal kondensasi dan netes. So begitulah tutorial cara masang tenda Vertu 4, tenda Daula Grid Vertu 4. Ribet, capek banget, dan besok kita akan tutorial bagaimana cara ngebongkarnya. So segitu dulu ya, kita nikmati Danau Sekeran.